Gimana nih tugas kontek? Banyak banget poin-poinnya. Bagi-bagi aja materinya. Bagi-bagi nih. Bagi. Lihat dulu materinya dah. Ada berapa poin? 5 ada 5. Gimana? Ya udah. Pas ya 5 ya? Pas nih, 5. Pas. Gitu, Bagi-bagi ya. Coba. Yang Lihat pertama lagi. ada apa? Pengertian sama bentuk. Coba pengertian bentuk. Gue aja deh. Harni. Iya. Udah Harni. Iya. Ada bentuknya. Yang kedua Terus jenis-jenis lisensi. Terus gue aja deh. Tuh, Iya jenis-jenis. kayaknya bisa kok. Terus ada peraturan lisensi sama AKI. Gue ambil ya. Iya, lu aja. Terus ada lisensi teknologi. Gua aja deh. Teknologi. Lu teknologi. Sama yang akhir, yang terakhir, contoh kasus. aja ya. Udah, Gue Iya, contoh ya. iya, Ya, parah. 3 ya contohnya ya. 3. Iya. Jadi abis ini balik ke rumah masing-masing aja ya. Cuman ide doang kan? Oke. Ya, jadi Gimana? di rumah cari materi masing-masing. Iya. Jadi Nanti pas kita ngumpul lagi aja. Ngumpul lagi pas- Ngumpul di kampus itu aja ya. Biasa kampus. Pernah? Ya oke deh. Sip. Udah. I'll meet you in the city. I'll pick you up at night. I'll drive you through the suburbs. I'll get you there in time. I'll meet you in the city. I'll stay clear of the lights. I'll get us through the checkpoints. Yeah, I know we'll be alright. Oh, Julia. Oh, Julia. Oh, Julia. Oh, Julia. Sini aja kan? Gimana udah pada dapat materinya belum yang kemarin bagiin? Udah. Serius sudahan? Udah. Coba jelasin dari hari dulu, lu pengertian kan? Jadi, pengertian lisensi itu ada yang secara umum sama ada yang secara berdasarkan undang-undang. Pengertian lisensi berdasarkan undang-undang itu adalah
umumnya itu adalah izin yang diberikan oleh si pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak, tapi bukan untuk mengalihkan. Nah, dia ini untuk menikmati dari si manfaat ekonomi dari suatu si rahasia dagang tersebut yang diberi perlindungan dan jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Nah, sedangkan lisensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Bab 1 Pasal 1 adalah lisensi itu adalah izin yang diberikan oleh si pemegang hak cipta dan si pemegang si hak terkait kepada si pihak lain untuk mengumumkan atau untuk memperbanyak si ciptaannya atau yang hak terkait tersebut dengan persyaratan tertentu. Nah, gue juga dapat bentuk-bentuk lisensi nih. Bentuk-bentuk lisensi itu ada lisensi fisik dan lisensi non fisik. Lisensi fisik ini ada dua, yaitu ada lifetime sama ada yang temporary. Nah, yang lifetime ini bentuk lisensi fisiknya yang tapi dikeluarkan dalam sekali hanya dalam seumur hidup. Nah, jadinya itu tidak bisa ada untuk gantinya lagi. Nah, lisensi ini contohnya itu kayak ijazah atau enggak kayak akte kelahiran. Jadi kalau misalnya kita sekali dapat itu, jadi kita nggak bisa lagi untuk kedua kalinya untuk ngedapetin itu. Nah, terus dari itu yang keduanya itu ada temporary. Nah, temporary ini jadinya bentuk lisensinya tapi bisa terus dikeluarkan secara temporer atau berulang-ulang. Jadi kayak di-upgrade ulang gitu. Contohnya itu kayak SIM. Jadi kalau misalnya kita kayak SIM gitu yang kalau misalnya kita tes. Nah, terus udah gitu ada lagi yang terus temporary ini juga terbagi atas dua, yaitu ada free test sama ada yang qualified. Nah, yang free test ini jadinya kita tidak perlu melakukan tes untuk mendapatinnya. Contohnya itu ya kayak tadi SIM itu kalau misalnya kita sekalinya udah tes, waktu itu udah pernah tes, jadinya nanti kesininya kita juga nggak perlu tes lagi, cuma tinggal nge-upgrade si batas waktunya SIM tersebut. Setelah gitu ada yang qualified. Nah, qualified ini untuk mendapatinnya kita perlu tes lagi. Nah, untuk ngedapetin kita perlu tes lagi ini. Contohnya itu kayak TOEFL itu kan kalau misalnya setahun kita harus ini lagi kan untuk nge-upgrade ulangnya lagi, kita jadi kayak perlu tes lagi gitu. Nah, udah gitu ada yang lisensi non fisik. Nah, lisensi non fisik ini dia itu nggak ada hukum, dia juga tidak berfisik. Nah, jadinya dia ini tapi lisensi ini bisa kuat juga, lebih kuat dari yang si fisik tersebut. Lebih kuat dari hukumnya lisensi fisik kalau misalnya dia ini berkomunitas. Contohnya itu kayak adat istiadat, kayak budaya, kayak agama, terus kayak kewarganegaraan seseorang gitu. Selanjutnya yang jenis-jenis siapa nih? Oh, jenis-jenis gua. Jenis selanjutnya adalah jenis-jenis lisensi. Yang pertama adalah lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang diberikan kepada software-software yang bersifat komersial dan digunakan untuk kepentingan komersial seperti bisnis. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan lisensi tersebut kecuali dengan membayarkan sejumlah harga yang telah ditetapkan. Contohnya adalah Windows 2000, 2003 atau Windows Vista. Selanjutnya ada lisensi non komersial. Lisensi non komersial adalah lisensi yang diberikan kepada software-software yang bersifat non komersial dan digunakan untuk kepentingan non komersial seperti institusi pendidikan, sekolah atau kampus, dan juga bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada lisensi percobaan atau shareware lisensi. Lisensi ini adalah diberikan kepada software-software yang bersifat masih percobaan, biasa disebut juga trial version atau demo version. Jadi software ini diciptakan untuk dalam rangka uji coba untuk software yang nantinya full version akan dipasarkan. Dalam memasarkan juga perusahaan tidak main-main. Jadi dia mengusahakan adalah pertama dia memberikan kita secara free. Selanjutnya dia akan memberikan jangka waktu kita pemakaian seperti 30 sampai 90 hari masa pemakaian. Setelah itu dia akan memperbarui software tersebut dan meminta kita membayar semua software yang kita pakai. Selanjutnya ada lisensi software terbatas. Jadi lisensi ini adalah lisensi yang diberikan kepada software-software yang bersifat non komersial. Ini sama dengan lisensi non komersial tadi. Jadi di sini ada digunakan untuk kepentingan non komersial seperti sekolah dan kampus. Selanjutnya ada lisensi bebas pakai atau freeware. Jadi lisensi ini diberikan kepada software-software yang bersifat gratis. Jadi kita
tidak perlu membeli atau memasukkan nomor kode serial. Jadi kita hanya memakai, tapi tidak boleh merubah hak cipta atau isi dari software tersebut, apalagi memasarkannya. Contohnya adalah Winamp, Yahoo, dan Google Chrome. Jadi sesuai namanya freeware, jadi kita memakai secara gratis, tidak sama sekali membayar. Sama sekali developer tidak akan meminta kepada kita untuk membayarnya. Lebih lagi, ini software ini lebih baik ketimbang shareware. Selanjutnya ada lisensi royalty. Lisensi royalty adalah, sebelumnya royalty itu adalah jumlah yang dibayarkan dengan cara perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak. Jadi ini dilakukan adalah sebagai imbalan atas penggunaan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, karya ilmiah, dan paten, dan penggunaan hak menggunakan peralatan, perlengkapan industrial dan komersial, dan juga pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, atau penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara. Ya. Nah, selanjutnya bagian haki siapa? Gua haki gua. Selanjutnya gue pengen ngebahas tentang peraturan lisensi. Ada hubungannya sama haki sih, hak atas kekayaan intelektual. Jadi awalnya gue pengen jelasin tentang hakinya dulu. Jadi haki ini artinya hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menginvent atau mengatasnamakan karya ciptanya gitu. Nah, hakinya ini sendiri juga agak ribet juga sih, panjang banget intinya. Tapi dia punya 4 prinsip doang. Prinsip yang pertama tuh prinsip ekonomi. Jadi di prinsip ekonomi itu ada hak intelektual yang berasal dari kegiatan atau kerjaan seseorang yang dia nanti bikin karyanya. Nah, kekayaan itu yang nanti akan memberikan keuntungan ke dia sendiri gitu. Terus kalau prinsip keadilan, orang yang tadi bikin sesuatu itu ujung-ujungnya bakal dapat dapat perlindungan lah dari hukumnya segala macam itu di dalam karyanya. Ya termasuk nama dia sih, intinya kayak gitu. Kalau buat prinsip kebudayaan, intinya dia bikin perkembangan atau barang-barang yang nantinya akan mengangkat atau menciptakan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara gitu. Sama prinsip sosial, yang ini agak terlalu kompleks sih ya. Jadi biasanya cuma tentang hak yang bakal dibagi atau diberikan oleh hukum buat individu-individu sama satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan itu tercapai gitu. Ya agak ribet juga sih, tapi gue intinya gitu deh. Berikutnya gue mau jelasin tentang klasifikasi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual itu dibagi menjadi 2, yaitu copyright atau hak cipta sama hak kekayaan industrial atau industrial property right. Nah, gue yang pertama itu hak cipta. Nah, hak cipta itu adalah hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya. Nah, izin itu mencakup memperbanyak atau mengcopy atau memberikan izin bagi orang lain untuk mengumumkan lah istilahnya kalau itu punya dia. Itu diberi izin. Sama yang kedua itu lebih ke industri, yaitu hak kekayaan industri. Nah, di sini kegunaan itu hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Jadi buat yang ini lebih kompleks, kayak lebih ke perusahaan-perusahaan itu kali ya. Soalnya di sini lebih dibahas tentang paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, terus desain industri sama desain tata letak sirkuit terpadu. Gue pengen membahas habis itu ada dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama Indonesia dulu ya. Ada juga ntar yang internasional. Nah, pengaturan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia itu agak ribet atau emang banyak ya. Ada 7 undang-undang, tapi yang mau gue kasih tahu cuma 3 aja gitu ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, sama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Sama yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nah, buat yang internasional lebih ribet lagi nih, soalnya rata-rata pakai singkatan semua. Jadi pengaturan hak internasional itu ada berapa ini? Ada 6, tapi gue sebutin 3 juga ya. Yang pertama itu PCT atau Patent Cooperation Treaty and Regulation under the PCT. Jadi ya panjang banget itu. Sama satu lagi TRIPS atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, sama Paris Convention for Protection of Industrial Property. Nah, itu buat beberapa contohnya aja ya. Nanti bisa dicek lagi deh sisanya apa aja. Kayaknya segitu aja deh buat bagian gue. Nah, terus selanjutnya lisensi teknologi siapa nih? Gua lisensi teknologi. Yang keempat ada lisensi teknologi. Nah, di dalamnya itu ada perjanjian lisensi dalam alih teknologi. Nah, pada dasarnya bagi negara-negara yang telah memiliki perundangan tentang
tentang perjanjian lisensi, yaitu ada lisensi wajib, lisensi karena permufakatan, dan lisensi karena berlakunya suatu hukum. Nah, yang pertama itu ada lisensi wajib. Lisensi ini didasarkan pada pengaturan pejabat pemerintah. Nah, bentuk lisensi ini itu sangat jarang sekali dipergunakan. Nah, lisensi wajib ini diberikan karena adanya suatu keperluan. Selanjutnya itu ada lisensi karena permufakatan, yaitu seorang atau badan hukum menerima lisensi boleh memberikan suatu lisensi di bawah penemuan patennya kepada orang lain dengan melalui suatu kontrak. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, seseorang atau badan hukum dapat menggunakan teknologi orang lain untuk diproduksi, asalkan teknologi itu sudah melewati jangka waktu tertentu dan belum dilaksanakan di Indonesia, di mana paten tersebut didaftarkan. Nah, dengan demikian paten tidak dapat begitu saja ditiru dan dilisensi tanpa persetujuan pemegang paten asing. Nah, pemegang paten asing masih dapat melakukan perlindungan hukum atas patennya di Indonesia. Nah, untuk itu, kalau terjadi perjanjian lisensi antara pihak asing dengan pihak Indonesia, dapat didaftarkan perjanjian tersebut kepada kantor paten. Nah, bagaimana jika para pihak memakai asas konsensualitas dalam berkontrak dan mereka tidak mendaftarkan kontrak mereka kepada kantor paten? Nah, untuk itu dihimbau kepada investor asing untuk mendaftarkan lisensi tersebut kepada kantor paten agar kepentingannya dapat terlindungi. Sudah, satu orang selesai. Nah, selanjutnya adalah lisensi teknologi. Yang pertama itu ada freeware. Freeware adalah software gratis yang dapat didownload dan digunakan, namun kita tidak dapat melihat source kode software tersebut. Biasanya disertai syarat-syarat, yaitu kita tidak boleh memodifikasi software tersebut. Nah, tetapi syarat mutlak sebuah software yang disebut freeware adalah tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaiannya. Nah, jadi intinya freeware itu bersifat gratis. Kita tidak perlu membeli dan memasukkan nomor serial dari software tersebut. Nah, contoh dari freeware ini adalah Winamp, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah shareware. Shareware itu adalah software gratis, dapat didownload dan digunakan oleh penggunanya. Akan tetapi, pengguna software tersebut ada batas waktu pemakaiannya. Jika pengguna merasa software itu bagus, maka diwajibkan untuk membeli software tersebut. Nah, shareware ini sering dibatasi lama waktu pakainya, misalnya trial dalam 30 hari. Nah, sesudah masa cobanya berakhir, software bisa saja terkunci atau tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap terbatasi. Nah, contoh dari shareware ini adalah software shareware Turnup, Internet Download Manager, dan Norton, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah open source. Open source ini adalah software yang dapat digunakan dan source kodenya dapat dibuka ke publik, sehingga bagi yang bisa dengan kode-kodenya bisa memodifikasi dan mendistribusikan ataupun mempublikasikan source kode hasil modifikasi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya dengan tetap menjaga nama softwarenya. Nah, contoh dari open source ini adalah Linux, CMS Joomla, dan lain-lain. Nah, selanjutnya contoh kasus siapa nih? Gua. Udah, jelasin, Cak. Oke. Jadi gue udah dapet nih contoh kasus. Gue ngambil dari 3 nih. Yang pertama yaitu kasus merek Dunkin Donuts sama Donat Donuts di Jogja. Jadi Dunkin Donuts kan udah ada paten kan di seluruh dunia. Terus di Indonesia, di Jogja ada Donuts. Dia itu ada persamaan pada pokoknya dalam bentuk tulisan, bentuk huruf, dan kombinasi warna. Tapi nggak sama oranye si Donat Donuts. Jadi tetapi kan dia udah ngajuin ke pengadilan, tapi masalahnya tuh diselesain di luar pengadilan. Jadi
si pemilik restoran Donut Donuts ini melakukan perubahan-perubahan atas bentuk tulisan, kombinasi warna, dan kotak kemasan makanan dan minuman. Yang kedua itu Microsoft sama Motorola. Jadi si Motorola ini ngeklaim dia punya 14 paten yang digunain sama si Microsoft. Dia udah ngajuin ke pengadilan kan, tapi ujungnya malah si Motorola yang kalah karena kekuatan Microsoft lebih kuat dari Motorola. Jadi si Motorola ini harus bayar 14 juta dolar. Jadi 11 juta itu dibayarnya untuk ke gudang di Jerman, sama 3 jutanya untuk biaya pengadilan. Terus yang terakhir gue juga ada kasus Toyota sama Toyota. Toyota ini kan udah lama banget terkenal nih, pokoknya udah mancanegara kan. Nah ini nih ada pengusaha Indonesia ngebuat namanya Toyota. Toyota itu untuk suku cadang mobil. Jadi si Toyota ini ngeklaim Toyota ini mau ngambil popularitas si Toyota untuk memajukan usaha si Toyota. Jadi pada ujung pas pengadilan si pengusaha Toyota ini nggak pernah datang. Jadi pada akhirnya sih ini majelisnya melanjutkan persidangan dan meninggalkan tergugat satu. Jadi si Toyota nggak pernah datang tapi hasilnya tetap ada. Jadi Toyota nggak bisa lanjut lah di Indonesia. Udah itu aja. Yuk. Nah, udah semua kan kumpul kan ya? Ya nih udah semua. Nanti gue ketik di Word, terus ya tinggal gue print, jilid, selesaikan semuanya. Oke. Nah, yaudah bisa bubar deh buat hari ini doang. Oke deh. Nanti tinggal presentasi kan. Siap-siap aja presentasi ya. Ya.